Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sahir dengan NIM 602001240075. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang logika proposisi. Baiklah, yang pertama materinya tentang logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan proposisi. Pernyataan proposisi sendiri ini adalah pernyataan yang dapat dinyatakan benar atau salah. Pernyataannya ini nilainya itu antara benar dan salah dan tidak boleh keduanya. Misalnya, jika kita memiliki dua pernyataan proposisi, misalnya A, hujan turun, dan B, jalanan basah. Logika proposisi akan membantu kita untuk memahami bagaimana hubungan antara pernyataan A dan B. Apakah jika A benar, maka B juga benar, ataupun sebaliknya. Baik, selanjutnya yakni manfaat dari logika proposisi. Di sini saya sudah menjadikannya beberapa poin. Yang pertama itu analisis pernyataan. Logika proposisi dapat membantu memahami dan mengevaluasi pernyataan serta menentukan kebenarannya. Yang kedua itu argumentasi dan penalaran. Logika proposisi dapat memastikan argumen itu valid dan menghindari kesalahan logis. Yang ketiga, logika proposisi juga berguna untuk matematika dan ilmu komputer. Dia ini digunakan dalam pembuktian matematika, algoritma, dan juga pemrograman. Yang keempat, yakni kesimpulan yang tepat. Logika proposisi ini membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan premis yang logis. Selanjutnya itu ada jenis-jenis proposisi. Yang pertama itu ada proposisi a priori. Proposisi ini adalah proposisi yang kebenarannya dapat ditentukan hanya melalui dedukasi logis dari prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang sudah diketahui tanpa memerlukan pengalaman empiris atau observasi. Atau untuk lebih simpelnya lagi, proposisi a priori ini adalah proposisi yang nilai kebenarannya ini dapat ditentukan tanpa pengalaman. Contohnya itu semua lajang belum menikah atau segitiga memiliki 3 sisi. Karena pernyataan ini tanpa kita memiliki pengalaman sekalipun, kita dapat menyimpulkan bahwa benar semua lajang itu pasti belum menikah dan segitiga itu memiliki 3 sisi. Yang kedua itu proposisi posteriori. Proposisi ini adalah proposisi yang kebenarannya tergantung pada fakta atau pengalaman empiris. Proposisi posteriori dapat diketahui benar atau salah hanya jika melalui pengamatan atau pengalaman langsung. Atau lebih simpelnya lagi, proposisi posteriori ini proposisi yang dapat ditahu nilai kebenarannya dengan pengalaman. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius atau jerapah memiliki leher yang panjang. Pada pernyataan ini, jelas bahwa kita perlu pengalaman atau butuh fakta untuk menyatakan apakah pernyataan ini benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operator dalam logika proposisi. Jadi yang pertama itu, apa itu logika proposisi? Salah nih, kenapa? Aku juga. Apa? Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis operator logika proposisi. Yang pertama itu, kita punya operator negasi. Negasi ini maksudnya mengingkari pernyataan, yang dimana jika suatu pernyataan bernilai true, jika diberi operator negasi, maka hasilnya menjadi false. Begitupun sebaliknya. Jika kita memberi contoh dengan menggunakan teks, maka hasilnya saya suka kopi. Tetapi jika diberi operator negasi, maka hasilnya adalah saya tidak suka kopi. Yang dimana tadinya nilai dari teksnya ini true, tetapi karena diberikan operator negasi, jadinya menjadi false. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ini kita punya konjungsi, yang dimana dia ini menghubungkan dua proposisi dengan kata dan. Semisal,
P konjungsi kui, maka dia dibaca P dan kui. Jika diberi contoh dengan menggunakan teks, saya suka kopi dan teh, yang dimana kopi ini adalah P dan adalah konjungsi dan teh adalah kui. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi ini dia menghubungkan dua proposisi dengan kata atau. Contohnya P konjungsi kui. Jadi dia dibaca P atau kui. Jika diberi contoh sebagai teks, maka dia menjadi saya suka kopi atau teh. Yang dimana kopi adalah P atau adalah disjungsi dan teh adalah kui. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi ini adalah hubungan sebab akibat. Implikasi jika dijadikan sebuah kata, dia ini jika maka, karena dia adalah hubungan sebab akibat. Jadi contohnya jika P implikasi kui, dia dibaca jika P maka kui. Jika diberi contoh pada teks, maka bentuknya jika hujan maka jalanan basah. Jika ini adalah implikasi, hujan adalah P, maka juga implikasi karena jika maka ini adalah hubungan sebab akibat dan jalanan basah adalah kui. Yang terakhir ada biimplikasi, yakni saling berhubungan. Biimplikasi dalam teks itu dia jika dan hanya jika. Contohnya, P biimplikasi kui. Maka jika dibaca P jika dan hanya jika kui. Kalau contohnya dalam teks ini, saya lulus jika dan hanya jika saya belajar. Saya lulus adalah P, jika dan hanya jika adalah biimplikasi, dan saya belajar adalah kui. Selanjutnya ini ada jenis-jenis pernyataan atau proposisi. Yang pertama itu ada proposisi tunggal. Proposisi tunggal ini, pernyataan proposisi tunggal ini adalah pernyataan yang dapat berdiri sendiri sehingga dia itu tidak perlu tanda hubung lagi. Contohnya itu adalah negasi. Yang kedua ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan tanda hubung. Lalu dia ini terbagi menjadi 4 jenis pernyataan. Yang pertama ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari tabel kebenaran. Yang pertama kita punya negasi. Di sini jika P bernilai true dan jika diberikan operator negasi maka dia menjadi false. Dan jika P bernilai false maka jika diberi negasi maka dia menjadi true. Lalu yang kedua ini kita membahas tentang konjungsi. Di sini jika P bernilai true dan Q bernilai true maka hasilnya true. Jika P bernilai true dan Q bernilai false maka hasilnya false. Lalu jika P bernilai false dan Q bernilai true maka hasilnya false. Dan jika P bernilai false dan Q bernilai false maka hasilnya false. Untuk memahaminya secara lebih mudah, di sini dapat kita perhatikan bahwa satu-satunya konjungsi yang bernilai true itu ketika nilai P dan Q itu sama-sama bernilai true. Sisanya adalah false. Selanjutnya, kita membahas disjungsi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka hasilnya true. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya true. Jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya tetap true. Jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka hasilnya tetap false. Di sini dapat kita perhatikan bahwa satu-satunya disjungsi yang bernilai false itu adalah ketika
P dan Q sama-sama bernilai false. Di sini yang lain tetap bernilai true, bahkan ketika ada nilai false dari salah satunya. Jika P dan Q ini memiliki salah satu dari mereka memiliki nilai false, maka hasilnya tetap true pada disjungsi. Selanjutnya adalah implikasi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka hasilnya true. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya true. Jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka hasilnya tetap true. Kembali kita perhatikan di sini bahwa satu-satunya implikasi yang menghasilkan false adalah ketika P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Sisanya tetap true. Yang terakhir adalah biimplikasi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka hasilnya true. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya false. Jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka hasilnya true. Kembali kita perhatikan di sini bahwa ketika nilai P dan Q memiliki nilai yang sama, entah itu true ataupun false, sama-sama dia menghasilkan nilai true. Beda dengan ketika P atau Q ini memiliki nilai yang berbeda, entah P-nya yang bernilai true atau false, ataupun Q yang bernilai false ataupun true, hasilnya ini tetap false. Jadi pada implikasi, ketika nilai P dan Q ini berbeda, maka hasilnya false. Namun ketika P dan Q memiliki nilai yang sama, entah itu true atau false, maka dia tetap bernilai true. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan. Logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan proposisi dan pernyataan proposisi sendiri ini ialah pernyataan yang dapat dinyatakan nilai benar atau salahnya. Jadi pernyataannya ini memiliki salah satu nilai, yakni benar atau salah. Namun, dia tidak boleh memiliki kedua-duanya. Selanjutnya, logika proposisi juga memainkan peran penting dalam berpikir kritis, analisis, dan penalaran yang akurat. Logika proposisi juga memiliki beberapa operator yang seperti saya jelaskan tadi, antara lain ialah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan tentang materi logika proposisi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.